Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin kembali melanjutkan tahapan dalam penyusunan rencana detail tata ruang dengan menggelar konsultasi publik kedua sekaligus ekspos laporan RDTR Kawasan Perkotaan Banjarmasin, Wan RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil wan sekitarnya di Hotel NASA Jalan Jok Mentaya, Banjarmasin Tengah, meisukan Rabu 12 November 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin kembali melanjutkan tahapan dalam penyusunan rencana detail tata ruang dengan menggelar konsultasi publik kedua sekaligus ekspos laporan RDTR Kawasan Perkotaan Banjarmasin, Wan RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil wan sekitarnya di Hotel NASA Jalan Jok Mentaya, Banjarmasin Tengah, Baisukan Rabu 12 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari revisi pendampingan legalitas RDTR kedua kawasan tersebut sekaligus penyusunan kajian lingkungan hidup strategis yang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan arah pembangunan kota yang berkelanjutan wan selaras dengan visi misi pemerintah daerah. Namun kegiatan ini tidak dihadiri sejumlah pihak termasuk Ketua wan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, anggota Komisi 3, serta beberapa satuan kerja perangkat daerah Nangkaya Disperdagin, disebut Porapar, DPM PTSP, DKP 3, Bapedalitbang, Perumda Pasar Baiman wan BPBD. Sedangkan agenda ini seharusnya menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi wan mensinergikan rencana pembangunan antar instansi. Asisten 2 Bidang Perekonomian wan Pembangunan Setda Banjarmasin Taufik Rifani yang hadir dan mewakili Wali Kota Banjarmasin, Waitakoni Prima TV memandahkan konsultasi publik RDTR tahap kedua ini memiliki peran penting dalam menyatukan arah wan prioritas pembangunan kota. Sehingga diskusi publik RDTR ini sangat penting dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait. Ekspos kedua ini adalah ekspos diskusi publik ya, diskusi publik untuk RDTR-nya. Kemarin sebelumnya itu diskusi publik tentang tata ruangnya. Nah, jadi setelah ini nanti dua-duanya akan kita diskusikan, kemudian akan difinalisasi nanti dengan seluruh tim ini, tim perencana, kemudian dengan seluruh stakeholder, dan nanti akan kita ajukan untuk proses dijadikan sebagai raperda untuk RTRW-nya. Nah, kemudian RDTR-nya proses perwali. Dan kita harapkan ini segera, karena 2026 kita sudah non-take down itu kemudian juga melaksanakan di titik lapangan. Sebenarnya nanti ini kan masih di ruang-ruang ini kan, masih di ruang-ruang seperti itu. Tapi tetap juga dikomunikasikan dengan kawan-kawan dari administratif. Kemudian yang kedua, ini kan konsepnya adalah penyusunan di masing-masing SKPD. Kemudian disatukan di sini. Nanti kan akan dihitung, karena kan kita sebenarnya seharian nanti akan berganti di titik-titik mana. Dipastikan akan dipanggil oleh tim. Titik mana yang dibahas, kemudian juga titik mana yang akan jadi stretching itu akan disesuaikan. Jadi perlu hadir lah gitu ya Pak untuk menyampaikan penyusunan itu. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Sudi Sudarmadiah menyatakan setelah proses ekspos publik kedua ini selesai, tim perencanaan yang melibatkan konsultan one stakeholder terkait akan melakukan kajian lanjutan untuk memfinalisasi dokumen RDTR. Sudi Sudarmadiah menyatakan rasa kecewanya atas absennya beberapa SKPD dalam forum penting tersebut karena dua dokumen RDTR yang sedang difinalisasi merupakan acuan utama dalam perencanaan wan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Banjarmasin. Ya, jadi yang ditekankan pada kegiatan ini adalah untuk penyusunan legalisasi RDTR kawasan Mantuil, kawasan industri Mantuil, dan kawasan perkotaan. Jadi ada dua kayak itu, termasuk kemudian untuk KLHS-nya yang untuk diekspos pada hari ini. Jadi memang makanya kami diundang seluruh instansi vertikal maupun dari DPRD juga kami undang, terus juga dari ULM juga kami undang, dari Kanta PPN, dan juga mungkin dari PDPA, PDAM juga terkait dengan karena ini ada detail ya, rencana detail tata ruang kota Banjarmasin yang ini sebenarnya untuk bagian dari kita untuk peninjauan kembali RT/RW maupun RDTR. Bu, ini kan ada sejumlah SKPD nggak hadir nih Bu, ini kan sangat penting padahal penyusunan
yang disampaikan Ibu? Ya, jadi yang untuk SKPD yang tidak hadir, memang kami sampaikan akan kami share link bahannya. Nanti juga kami mintakan masukan secara tertulis. Nah, itu karena memang ada beberapa penyepakatan terkait kemudian dengan pertanian untuk lahan pertanian yang di LPS ya, lahan pertanian yang dipertahankan kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang ini sangat penting sekali karena memang ini adalah muatan kita untuk proses perizinan berikutnya. Studi Sudarmadia berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai target sehingga pada tahun 2026 dokumen RDTR ini sudah bisa diimplementasikan di lapangan.